Bayangkan suatu hari Anda mendapatkan semua yang selama ini Anda inginkan. Rekening Anda penuh, rumah impian sudah dimiliki. Kendaraan yang selama ini hanya ada di papan impian kini terparkir di halaman. Tagihan bukan lagi masalah, masa depan terlihat aman. Lalu saya ingin bertanya sesuatu. Apakah setelah itu Anda akan benar-benar merasa cukup? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi selama ribuan tahun para filsuf, pemikir dan bahkan orang-orang terkaya di dunia terus mencoba menjawabnya. Karena anehnya, banyak orang menghabiskan hidup mengejar sesuatu yang mereka yakini akan membuat mereka bahagia. Lalu ketika berhasil mendapatkannya, mereka menemukan bahwa rasa puas itu hanya bertahan sebentar. Setelah itu muncul keinginan baru, target baru, kekhawatiran baru, dan perlombaan baru. Seolah-olah ada lubang yang tidak pernah benar-benar terisi. Para filsuf Stoik telah memperingatkan tentang hal ini sejak lebih dari 2000 tahun lalu. Mereka memahami bahwa masalah terbesar manusia bukan selalu kekurangan uang. Masalah terbesar manusia seringkali adalah ketidakmampuan untuk merasa cukup. Dalam video ini, kita akan membahas 4 pelajaran penting tentang keinginan, kesabaran, tujuan hidup, dan makna kekayaan yang sesungguhnya. Pelajaran yang mungkin dapat mengubah cara Anda memandang uang selamanya. Selamat datang di Filsafat Finansial, tempat di mana kebijaksanaan membangun kemakmuran dan uang menemukan maknanya. Mari kita mulai. Bahaya keinginan tanpa batas. Coba ingat kembali diri Anda beberapa tahun yang lalu. Mungkin saat itu Anda memiliki satu impian sederhana. Mendapat pekerjaan yang lebih baik, membeli motor pertama, pindah ke rumah yang lebih nyaman, atau memiliki tabungan yang cukup untuk hidup tenang. Saat itu semua terlihat begitu penting. Anda percaya bahwa jika berhasil mencapainya, hidup akan terasa jauh lebih baik. Lalu waktu berlalu. Sebagian tanda dari impian itu mungkin sudah terwujud. Tetapi apakah hidup benar-benar berhenti menuntut lebih? Biasanya tidak. Karena setelah satu keinginan terpenuhi, keinginan berikutnya muncul. Dan setelah yang berikutnya terpenuhi, muncul lagi target yang baru. Ada sebuah pola yang hampir dialami oleh semua orang. Saat masih sekolah, seseorang berpikir, "Aku akan bahagia jika berhasil mendapatkan pekerjaan." Lalu pekerjaan itu datang. Beberapa bulan kemudian muncul target baru. "Aku akan lebih tenang jika gajiku lebih besar." Ketika gaji naik, rasa puas itu hanya bertahan sebentar. Kemudian muncul keinginan lain. Rumah yang lebih besar, kendaraan yang lebih baik, gaya hidup yang lebih tinggi. Dan tanpa disadari, garis finish kembali berpindah. Inilah salah satu jebakan terbesar dalam kehidupan modern. Manusia seringkali mengorbankan kebahagiaan hari ini demi kebahagiaan yang selalu dijanjikan oleh masa depan. Padahal masa depan terus bergerak, target terus berubah, dan kepuasan tidak pernah benar-benar tiba. Media sosial memperkuat masalah ini. Dulu seseorang hanya membandingkan dirinya dengan lingkungan sekitar. Hari ini seseorang bisa membandingkan dirinya dengan jutaan orang dalam hitungan menit. Setiap hari kita melihat orang yang lebih kaya, lebih sukses, lebih terkenal, lebih beruntung. Akibatnya, apa yang sebenarnya sudah cukup mulai terasa kurang. Apa yang sebenarnya layak disyukuri mulai dianggap biasa. Dan disinilah ketenangan perlahan hilang. Seorang filsuf Yunani pernah mengatakan bahwa kekayaan bukanlah memiliki banyak hal. Kekayaan adalah memiliki sedikit kebutuhan. Kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi jika dipikirkan lebih dalam, ia mengandung kebenaran yang sangat besar. Banyak orang percaya bahwa mereka miskin karena kurang memiliki. Padahal seringkali mereka merasa miskin karena terlalu banyak menginginkan. Bayangkan dua orang. Orang pertama memiliki penghasilan besar. Tetapi setiap kali pendapatannya naik, gaya hidupnya juga naik. Ia selalu merasa tertinggal, selalu merasa kurang, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Orang kedua memiliki penghasilan yang lebih sederhana. Tetapi ia menikmati apa yang dimiliki. Ia tetap bertumbuh, tetap bekerja keras, tetapi tidak membiarkan kebahagiaannya bergantung pada hal-hal yang belum ia miliki. Siapa yang lebih kaya? Stoikisme memiliki jawaban yang sangat jelas. Yang lebih kaya adalah orang yang mampu merasa cukup. Karena keinginan yang tidak terkendali akan membuat seseorang terus berlari tanpa pernah mencapai garis akhir. Dan tragisnya, banyak orang baru menyadari hal itu ketika sebagian besar hidup mereka telah berlalu. Kesabaran finansial. Jika keinginan yang tidak terkendali membuat seseorang kehilangan ketenangan,
Maka ketidaksabaran membuat banyak orang kehilangan masa depannya. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Pesan makanan datang dalam hitungan menit. Film bisa ditonton kapan saja. Informasi tersedia dalam hitungan detik. Tanpa sadar pola pikir ini merembes ke cara kita memandang uang. Kita ingin hasil cepat, keuntungan cepat, kesuksesan cepat. Padahal hampir semua hal yang benar-benar bernilai membutuhkan waktu. Lihatlah pohon besar. Tidak ada pohon yang tumbuh setinggi puluhan meter dalam semalam. Ia bertumbuh perlahan, akar demi akar, musim demi musim, tahun demi tahun. Kekayaan bekerja dengan cara yang sama. Tabungan bertumbuh perlahan, investasi bertumbuh perlahan, keterampilan bertumbuh perlahan, reputasi bertumbuh perlahan. Tetapi orang yang sabar akan menikmati hasil yang tidak pernah bisa dicapai oleh mereka yang terburu-buru. Bayangkan dua orang memulai perjalanan yang sama. Orang pertama ingin hasil yang cepat. Ia terus mencari jalan pintas. Hari ini mencoba satu cara, besok mencoba cara lain. Minggu depan berpindah lagi. Ia selalu berharap menemukan sesuatu yang instan. Orang kedua berbeda. Ia memilih melakukan hal kecil yang benar secara konsisten. Mungkin hasilnya tidak terlihat pada bulan pertama, tidak juga pada bulan kedua, bahkan mungkin tidak terlihat pada tahun pertama. Tetapi ia tetap melanjutkan, sedikit demi sedikit, hari demi hari, tahun demi tahun, lalu sesuatu yang menarik terjadi. Hasil dari usaha kecil itu mulai menumpuk, seperti tetesan air yang perlahan mengisi wadah besar, seperti bunga majemuk yang terus bertumbuh. Dan pada akhirnya, jarak antara keduanya menjadi sangat besar. Marcus Aurelius memahami bahwa alam tidak pernah terburu-buru, tetapi tetap menyelesaikan segalanya. Prinsip yang sama berlaku dalam keuangan. Mereka yang sabar biasanya menang, bukan karena mereka lebih pintar, melainkan karena mereka memberi waktu pada proses untuk bekerja. Tujuan di balik kekayaan. Tetapi ada pertanyaan yang lebih penting daripada bagaimana cara memperoleh uang. Untuk apa sebenarnya uang itu digunakan? Banyak orang tidak pernah memikirkan hal ini. Mereka hanya terus mengejar, terus bekerja, terus mengumpulkan, tanpa pernah benar-benar menentukan tujuan akhirnya. Padahal uang hanyalah alat, ia bukan tujuan. Nilainya bukan pada jumlahnya, melainkan pada apa yang bisa dilakukan dengannya. Uang bisa digunakan untuk memberi rasa aman, membeli waktu, membantu keluarga, mendukung impian, menciptakan kebebasan memilih. Tetapi ketika seseorang tidak memiliki tujuan yang jelas, uang berubah menjadi perlombaan tanpa akhir. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak yang ingin dimiliki. Dan tanpa sadar, hidup berubah menjadi mesin pencari angka, bukan pencari makna. Padahal pada akhir kehidupan nanti, hampir tidak ada orang yang berharap memiliki rekening sedikit lebih besar. Yang mereka harapkan biasanya jauh lebih sederhana, lebih banyak waktu bersama keluarga, lebih banyak momen yang bermakna, lebih banyak kesempatan untuk hidup sesuai nilai yang mereka yakini. Dan semua itu tidak pernah benar-benar tentang uang. Kekayaan yang sesungguhnya. Bayangkan dua orang di penghujung hidupnya. Yang pertama memiliki kekayaan luar biasa. Rumah mewah, aset besar, rekening penuh. Tetapi sepanjang hidupnya ia dipenuhi kecemasan, takut kehilangan, takut gagal, takut tertinggal, takut tidak dianggap. Orang kedua mungkin tidak memiliki kekayaan sebesar itu, tetapi ia hidup dengan tenang. Ia menikmati waktunya, ia mencintai keluarganya, ia tidur tanpa kecemasan, dan menjalani hidup sesuai nilai yang ia yakini. Paham? Sekarang pertanyaannya, siapa yang sebenarnya lebih kaya? Para Stoik akan memilih orang kedua. Karena kekayaan sejati bukan tentang jumlah yang kita miliki. Kekayaan sejati adalah hubungan yang sehat dengan apa yang kita miliki. Sebelum video ini berakhir, ada satu pertanyaan yang layak untuk direnungkan. Jika hari ini Anda mendapatkan semua uang yang selama ini Anda impikan, apa yang akan berubah? Mungkin Anda membeli rumah yang lebih baik, kendaraan yang lebih nyaman, atau pergi ke tempat yang selama ini ingin dikunjungi. Tetapi setelah semua itu selesai, apa yang tersisa? Yang dicari manusia sebenarnya bukan uang. Yang dicari manusia adalah rasa aman, kebebasan, ketenangan, waktu bersama orang-orang yang dicintai, kesempatan untuk menjalani hidup sesuai nilai yang diyakini. Dan menariknya, semua hal itu tidak selalu membutuhkan kekayaan yang luar biasa. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah kebijaksanaan untuk menyadari apa yang benar-benar penting. Marcus Aurelius mengingatkan
bahwa hidup manusia sangat singkat, terlalu singkat untuk dihabiskan dalam perlombaan yang tidak ada akhirnya. Jangan menunggu sampai memiliki segalanya untuk mulai merasa cukup, karena rasa cukup bukan hasil dari jumlah yang kita miliki. Rasa cukup adalah cara kita memandang apa yang sudah ada di tangan kita hari ini. Jika video ini bermanfaat, dukung channel Filsafat Finansial dengan menekan tombol like dan subscribe. Dan tuliskan di kolom komentar, saya memilih kemakmuran yang bermakna. Sampai jumpa di video selanjutnya.